Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Aska Maharani, absen 31 dari kelas 11 MIPA B. Akan menjelaskan mengenai perkenalan masalah dari salah satu bahan dasar masakan yang kami masak, yaitu adalah ikan dori. Permasalahan pertama adalah bau amis. Sama seperti ikan-ikan yang lain, ikan dori juga bau amis gitu. Kenapa sih bau amis? Karena ikan dori yang kami pakai itu dari laut. Nah, sama seperti ikan-ikan yang lain, karena emang ikan itu dikenal banyak orang atau dikenal banyak kalangan itu adalah sifatnya yang amis gitu. Maka banyak orang yang lebih suka daging yang lain seperti daging sapi atau daging ayam daripada menggunakan ikan. Lalu gimana sih cara kelompok kami mengatasi agar ikan dori yang bau amis tadi itu jadi nggak amis, yaitu dengan menggunakan perasan jeruk nipis. Lalu kalau misalnya nggak ada jeruk nipis, pakai apa? Kalau misalnya nggak ada jeruk nipis, itu bisa pakai cuka. Namun kalau pakai cuka itu harus sedikit aja gitu. Yang penting rata. Kenapa? Karena semakin banyak kita lumurin dengan cuka, dagingnya atau ikan dorinya ini itu akan hancur gitu loh. Bukan terjadi pada ikan dori aja, kepada semuanya, kayak semua ikan gitu loh. Kalau kebanyakan pakai cuka untuk menghilangkan bau amis itu benar, cuma nanti jadi hancur gitu karena sifatnya yang asam gitu loh. Tapi tidak menutup kemungkinan pakai jeruk nipis terlalu banyak juga itu akan menyebabkan hancur gitu. Lalu permasalahan yang kedua adalah terlalu lembut dagingnya. Jadi ikan dori itu adalah ikan yang dagingnya tuh sangat lembut sekali. Lembut sekali. Kenapa? Karena dia memiliki protein yang tinggi mungkin ya. Jadi dagingnya itu lembut gitu loh. Eh, jadi kita harus hati-hati banget motongnya, nggak boleh terlalu tipis dan nggak boleh terlalu tebal. Kenapa nggak boleh terlalu tebal? Karena kalau terlalu tebal itu nanti matangnya susah gitu. Kalau terlalu tipis itu akan hancur karena sifatnya tadi adalah mudah hancur atau terlalu lembut gitu. Nah, kalau kita motongnya terlalu tipis juga, permasalahannya adalah kita susah untuk mengaplikasikan bumbu-bumbu yang lainnya yang akan kita gunakan ke ikan dori itu. Misalnya kayak kita mau mengaplikasikan dengan tepung gitu untuk menggoreng, itu akan jadi kayak susah kalau misalnya terlalu tipis gitu. Lalu selanjutnya permasalahan yang terakhir adalah karena tingginya protein yang terdapat pada ikan dori, banyak orang yang berpendapat lain bahwa ikan dori itu mahal gitu. Jadi permasalahan ikan dori mahal itu banyak banget orang yang berpendapat seperti itu bahwa ikan dori mahal. Tapi mereka tidak menyampingkan itu, padahal ada yang lebih penting, yaitu adalah proteinnya yang sangat tinggi gitu loh. Jadi menurut kami itu sangat seimbang gitu. Jadi banyak juga restoran-restoran kecil-kecilan itu yang mencoba untuk membuka kedai seperti fish and chips seperti yang kita buat itu tuh menggantikan ikan dori itu dengan ikan-ikan yang lain gitu. Tapi kami berani mengambil ikan dori karena proteinnya sangat tinggi dan bagus untuk para anak-anak. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Perkenalkan, saya Dia Jangarasati dari 11 MIPA B. Sebelumnya udah dibahas mengenai beberapa kekurangan dari bahan utama produk kami, yaitu ikan dori. Sekarang saya akan membahas beberapa potensi atau kelebihan dari ikan dorinya. Nah, yang pertama itu ada kandungan protein yang cukup tinggi. Yang kedua, kaya akan omega 3. Dan yang ketiga, ikan dori yang kita gunakan itu ikan yang sudah difilet. Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama, mungkin memang dikatakan bahwa harga jual ikan dori itu sangat tinggi. Nah, itu memang benar. Tetapi ini sangat sesuai dengan kandungan protein dalam ikan dori yang cukup tinggi juga, yaitu berkisar 13-18 gram per porsinya. Jadi kandungan proteinnya nggak main-main kan guys. Nah, apalagi protein itu termasuk zat penting yang dibutuhkan oleh tubuh kita semua. Jadi ya wajar aja kalau ikan dori itu cukup mahal. Terus yang kedua itu kaya akan omega 3. Nah,
bukan cuma proteinnya doang loh yang tinggi, tapi omega 3 ikan dori ini juga cukup tinggi. Omega 3 juga merupakan zat yang cukup penting, apalagi untuk kecerdasan otak, apalagi untuk anak-anak yang masih dalam usia pertumbuhan seperti kita-kita ini. Dan omega 3 juga berperan penting dalam menjaga kesehatan jantung. Tentunya ini sangat cocok untuk orang-orang yang memiliki kolesterol tinggi. Nah, pasti orang-orang yang punya kolesterol tinggi juga pengen dong makan makanan yang enak dan kekinian dan juga pastinya bergizi. Maka produk kami, Fish and Chip, yang menggunakan ikan dori yang memiliki omega 3 yang tinggi ini cocok banget jadi pilihan untuk makanan orang-orang yang sudah mempunyai kolesterol yang tinggi. Nah, terus yang ketiga, ikan dori yang kita gunakan ini ikan yang sudah di-fillet. Nah, kenapa? Nah, jadi setiap 100 gram ikan yang sudah di-fillet itu hanya mengandung 90 kalori. Nah, selain itu, kandungan lemak jenuhnya juga cukup rendah. Jadi, untuk kalian, kita-kita, dan orang-orang yang lagi dalam program diet tapi tetap mau makan makanan yang enak, maka Fish and Chip dari ikan dori ini cocok banget buat jadi selingan kalian selagi program diet ini. Gak usah takut program dietnya gagal, karena cuma mengandung 90 kalori, tapi kalian tetap bisa makan makanan yang enak dan tentunya bergizi dan tidak berpengaruh pada program diet kalian. Nah, itu saja beberapa potensi dari ikan dori yang bisa saya sampaikan. Jadi produk kita ini namanya Have Another Bite, dimana artinya kalian itu nggak bakalan cukup sekali makan produk kita, karena produk kita ini dijamin bakalan nagihin terus. Fish and Chips kita ini terbuat dari ikan dori pilihan yang dijamin 100% masih segar, dibalut dengan tepung yang sudah diberi bumbu-bumbu yang dijamin rasanya bakalan enak banget. Kentang yang kita gunakan juga nggak kalah enak sama yang udah ada di restoran-restoran terkenal. Untuk menambah cita rasa makan kalian, kita sudah menyiapkan yang namanya saus tartar untuk dipadukan dengan ikan maupun chipsnya. Buat kalian yang masih takut makan ikan karena takut akan rasa amisnya saat digigit di mulut, tenang aja, kita sudah memperhatikan hal itu saat pengolahan. Jadi dijamin sudah tidak ada lagi yang namanya keamisan di ikan kita ini. Ayo, tunggu apa lagi? Beli Fish and Chips kita ya. Perkenalkan, saya Amelia dari kelas X IMIPA B akan mempresentasikan mengenai target pasar dari produk kami. Yang pertama, terhadap gender. Produk kami memasarkan produk ini baik kepada perempuan dan laki-laki. Yang kedua, target utama memiliki kesibukan seorang pelajar ataupun mahasiswa. Ketiga, memiliki kisaran usia antara 15 tahun sampai dengan 28 tahun. Yang ketiga, memiliki pengeluaran kisaran antara 25.000 sampai dengan 50.000. Keempat, memiliki kesukaan untuk makanan cepat saji khususnya berupa ikan. Dan yang terakhir, memiliki kebiasaan belanja 70% makan dibawa pulang atau take away, atau 30%-nya berupa makan di tempat. Dari target pasar ini kita dapat mengetahui beberapa strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama adalah kita mengetahui bahwa produk hub ini menargetkan baik laki-laki maupun perempuan. Maka strategi yang bisa dilakukan adalah satu, membuat dekorasi tempat yang menarik, dan kedua, membuat kemasan yang menarik pula untuk produk kami. Yang kedua, karena rata-rata memiliki kesibukan sebagai seorang pelajar ataupun mahasiswa, maka yang dapat kami tawarkan adalah memberikan diskon bagi para pelajar. Kedua, memberikan harga yang cukup masuk akal untuk di kantong para pelajar. Yang ketiga adalah kita memberikan banyak penawaran-penawaran khusus untuk pelajar. Terus ketiga, karena kita mengetahui bahwa target utama dari
penjualan produk hub kami adalah orang-orang yang berusia antara 15 sampai 28 tahun. Maka untuk menggencarkan promosi kami, maka bisa melalui penggunaan sosial media dengan cara ikut mempromosikan setiap setiap kegiatan produk baru lewat postingan di sosial media. Yang kedua adalah memberikan diskon atau penawaran harga yang menarik. Yang keempat, karena pengeluarannya antara 25.000 sampai dengan 50.000, maka yang dapat kami lakukan supaya dapat memenuhi target pasar kami adalah membuat menu makanan kami kira-kira harganya affordable di kantong para pelajar, yaitu kisaran harganya antara 20.000 sampai dengan 50.000. Yang kedua, kita memberikan diskon setiap akhir bulan. Dan ketiga, membuat promosi untuk paket hemat ekonomis. Yang terakhir, karena 70% memiliki kebiasaan untuk take away, maka yang dapat kami lakukan adalah menyiapkan food warmer di setiap makanan yang akan dibawa pulang supaya kualitasnya dapat tetap terjaga. Dan yang dapat kita lakukan juga adalah meningkatkan pelayanan di counter take away. Begitu saja presentasi yang dapat kelompok kami lakukan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.